Sebelumnya saya harus sampaikan terlebih dahulu, tentu dalam konteks ini saya bukanlah seorang pemangku kepentingan teknis ya, karena pada dasarnya saya bermitra dengan Kemendikbud itu lebih kepada sisi kebijakannya. Dalam beberapa minggu terakhir ini saya cukup dihabiskan waktu untuk mengurus soal penerimaan CPNS bagi P3K guru ya. Lalu belum lama ini kemarin beberapa hari yang lalu mulai ramai lagi penerimaan CPNS untuk dosen, tenaga dosen ya, terutama dalam masalah apa itu namanya seleksi SKB kalau nggak salah ya, SKB dan SKD gitu ya. Mulai ramai lagi, mulai banyak yang mengatakan bahwa ini permasalahannya adalah di masalah bahasa Inggris. Jadi tentu sebagai sebuah pembuat kebijakan, saya 2 hari yang lalu saya menyampaikan kepada Mas Menteri bahwa kita harus lihat dan kita harus evaluasi apakah soal ujian yang diberikan ini sulit, terlalu sulit kok sehingga yang lolosnya susah, atau maaf, kompetensi daripada guru atau dosen kita yang kurang sehingga untuk tembus saja susah. Dan Mas Menteri juga menyampaikan kepada kami bahwa Pak Dede, kita ini sedang mencari pegawai negara. Kalau kita mencari pegawai negara, tentu yang dicari adalah orang-orang terbaik di bidangnya. Karena yang membayar nanti adalah anggaran negara, adalah APBN ataupun APBD yang dihasilkan dari pajak kita. Artinya, kita harus mencari orang-orang terbaik agar dibiayai negara untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Dalam poin ini tentu saya sangat setuju sekali, karena apapun juga yang diberikan, yang dikeluarkan oleh negara, kita harus mencari yang terbaik. Sehingga sampai saya mengatakan, khusus untuk masalah guru dulu ini ya, saya mengatakan bahwa kalau begitu, jika faktor pengurangan nilai dirasa sulit, apa yang harus dilakukan agar kesempatan itu selalu ada? Maka kita komitmen bahwa kesempatan itu selalu dibuka, artinya tes selalu dibuka, baik tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun selanjutnya. Jadi buat para guru, buat para dosen, atau buat yang akan mengikuti tes CPNS, ASN nantinya, jangan patah semangat dulu. Jadi harus tetap dikejar. Kenapa kami katakan demikian? Karena ketika kita berbicara dunia pendidikan itu adalah never ending learning story. Artinya sampai kapanpun kita harus belajar, dan ketika kita sudah belajar, pasti akan dites. Saya mengambil program pasca sarjana saya atau S3 saya terakhir ini pada saat saya usia sudah 54 tahun. Jadi artinya apa? Artinya ya tidak ada hambatan untuk belajar. Nah, hal inilah yang mestinya menjadi satu catatan penting sebelum saya berbicara lebih lanjut lagi soal masalah penerimaan calon guru. Memang ada sebuah kebijakan yang kemarin hari ini saya baca sedikit kontroversi, yaitu bahwa ke depan tidak boleh menerima guru-guru yang disebut sebagai guru guru honorer ya. Jadi harus semuanya menjadi ASN. Jadi diberikan kesempatan semuanya untuk menjadi ASN. Memang bagi sementara beberapa kampus-kampus yang swasta ini berat. Karena sesuai dengan peraturan Undang-Undang Guru dan Dosen, maka setiap orang menjadi dosen, maka dia sudah harus memiliki sertifikasi. Dan kalau sudah memiliki sertifikasi, akreditasi, apalagi sudah memiliki status sebagai dosen, tentu ya nilainya agak besar, tunjangannya harus besar. Sementara saya masih menemukan di beberapa daerah, terutama yang dosen-dosen itu hanya dibayar Rp750.000. Jadi inilah yang kemudian menurut hemat kami memang ada sesuatu sistem yang harus kita benahi secara baik. Sekali lagi mari kita lihat dalam konsep industri 4.0 menuju kepada society 5.0 bahwa peserta didik atau mungkin mahasiswa ya, anak-anak didik kita itu sudah cenderung jauh lebih memiliki kesempatan terbuka dibanding kita-kita yang dahulu. Anak-anak ini sekarang sudah jauh lebih bisa menggunakan gadget, aplikasi, media sosial
dan mendapatkan informasi yang jauh lebih cepat dibanding kita-kita dulu juga. Itu sebabnya kalau kita lihat terjadi sebuah paradigma yang berubah. Ketika saat ini hampir semua berita-berita konvensional yang dulu harus kita baca berlembar-lembar, berhalaman-halaman, sekarang sudah menjadi yang namanya short news. Twitter itu adalah salah satu bentuk daripada short news. Sekarang sudah mulai muncul kalau kita lihat ada Detik 30 ya, ada kemudian SCTV juga punya 30 detik kan, atau bahkan semuanya di under 1 menit. Dan bahkan apapun yang terjadi di negara ini sekarang, kalau kita lihat begitu muncul yang viral sedikit, pastinya besok akan ada kebijakan. Nah, ini adalah sebuah dilema yang terjadi di seluruh dunia. Ketika semua orang menggunakan aplikasi, menggunakan gadgetnya untuk menyampaikan informasi, maka otomatis mau tidak mau para pemimpin-pemimpin negara pun juga melihat dan membacanya. Dan ini apa akibatnya? Ini adalah sesuatu yang akhirnya menjadi catatan penting bahwa dunia pendidikan pun mau tidak mau harus mengadaptasi atau beradaptasi dengan dunia teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, juga para pendengar webinar yang luar biasa hari ini, ada beberapa hal yang memang kita sepakati bersama dengan Kemendikbud. Yang pertama adalah ke depan kita harus merubah sistem pendidikan nasional kita. Ada undang-undang Sisdiknas ya, yang setelah kita tinjau kita melihat memang harus dilakukan revisi. Dikarenakan revisi itu kaitannya dengan berkembangnya dunia, berkembangnya kita sebut saja ada disruptif ekonomi, sehingga apapun sekarang ini terjadi perubahan yang sangat signifikan. Artificial intelligence, robotisasi dan lain-lain membuat kita harus melompat lebih maju. Tapi di satu sisi yang lain juga kita harus melihat bahwa kita bersaing dengan negara lain. Ketika kita sudah melihat bahwa saat ini sudah hampir tidak ada batas demografi lagi secara kita sebutnya lapangan kerja. Mungkin batas demografi itu adanya pada saat mempertahankan kedaulatan negara. Tetapi berbicara lapangan kerja, hampir boleh dipastikan tidak ada lagi batas antara dunia satu dengan dunia lainnya. Itu sebabnya orang Indonesia boleh bekerja di luar negeri, orang luar negeri juga boleh bekerja di Indonesia, dan tidak ada pembatasannya. Satu-satunya saat ini yang membatasi sebetulnya adalah pendidikan. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa pendidikan di Indonesia itu sudah meningkat dan sudah tinggi, sebetulnya kita tidak membutuhkan lagi ekspatriat, kita tidak membutuhkan lagi pekerja asing. Tapi kalau dasar pendidikan, calon-calon pekerja kita juga masih di bawah, maka otomatis ketika ada investasi masuk, kemudian ada lapangan kerja terbuka, maka ekspatriat pun boleh masuk ke sini. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Nah, kembali dari sisi itu, maka ujung-ujungnya adalah metode pembelajaran dan yang memberikan pelajaran. Oleh karena itu, saya langsung saja kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini, maka apa sih yang dibutuhkan bagi seorang tenaga pengajar ke depan? Pertama, dia harus inline dengan kebijakan negara. Jadi kalau misalnya kita berbicara kebijakan negara saat ini adalah ingin mendorong pada, kita sebut saja mungkin teknologi tepat guna atau mungkin teknologi yang lebih tinggi dari kemarin. Misalnya ke depan kita harus membuat mobil listrik untuk mengurangi BBM, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar, maka kita harus mendorong teknologi listrik. Maka kampus ya juga harus mendorong agar pemanfaatan daripada teknologi listrik atau teknologi energi alternatif juga harus dilakukan, harus disiapkan. Yang kedua tentunya kita harus berbicara literasi digital, bahwa setiap guru, setiap dosen yang siap nanti direkrut oleh kampus-kampus tentu adalah mereka-mereka yang mampu melakukan literasi digital. Apalagi setelah masa pandemi kemarin, kita harus mengakui bahwa tidak ada kegiatan yang tidak menggunakan digitalisasi. Oleh karena itu jangan sampai malah nanti mahasiswanya jauh lebih pandai daripada dosennya menggunakan literasi digital. Itu sebabnya saya mengendorse teman-teman, Pak Rektor, Pak Dekan, dan semuanya juga mau tidak mau harus menggunakan literasi digital. Mungkin dulu ketika kita urusannya dengan Scopus, urusannya dengan membuat
penelitian ilmiah, kita biasa ngetik, biasa browsing. Tapi yang dimaksud literasi digital saat ini bukan hanya itu saja. Yang disebut dengan literasi digital ini artinya adalah mencari tahu lebih jauh daripada permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi bukan hanya googling, searching, copy paste, bukan. Literasi digital artinya mendalami lebih jauh tentang permasalahan yang ada. Nah, itu yang tadi dikatakan sebagai literasi digitalnya, ya.